Dan pemirsa, keluarga terpidana kasus Vina didampingi tim kuasa hukum melaporkan Ibtu Rudiana ke Bareskrim Polri. Ibtu Rudiana diduga menganiaya dan mengintimidasi para terpidana agar mengaku sebagai pelaku pembunuhan. Keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Hadi Saputra didampingi tim kuasa hukum tiba di gedung Bareskrim Polri Rabu siang. Kedatangan mereka untuk melayangkan laporan terhadap ayah mendiang Eki, Ibtu Rudiana, terkait dugaan penganiayaan dan intimidasi yang dialami para terpidana saat ditangkap pada 2016 silam. Pihaknya menduga penganiayaan atau penyiksaan terjadi saat proses pemeriksaan agar mereka mau mengaku sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Bahwa terjadi penekanan, penganiayaan, dan ini yang kita akan buktikan. Kita laporkan ini hari ini kan gitu kan. Terjadi penganiayaan, bahkan ini terjadi kepala itu dipukul sampai nempel di benda, bahkan ditusuk dari belakang. Mereka tidak pernah lakukan, tapi karena tidak tahan siksaan mereka lakukan apa? Akhirnya mengaku kan gitu kan. Kenapa kami laporkan? Karena kami yakini para klien kami kan tidak bersalah. Ini supaya menjadi novum. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk membahas informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan kuasa hukum terpidana kasus Vina, Ruli Panggabean, dan penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi. Selamat sore, Bang Ruli. Pak Arianto, apa kabar? Ya, selamat sore Mbak Valeri. Selamat sore Pak Ruli. Baik, selamat sore. Saya ke Bang Ruli terlebih dahulu. Bang Ruli, ini seperti apa intimidasi dan penganiayaan yang dialami para terpidana? Ya, ini kami dapat ketika kami mengumpulkan bukti dan berkonsultasi dengan para terpidana. Jadi kita dapatlah bukti-bukti itu. Nah, kemudian ini kan kejadiannya sudah 8 tahun yang lalu. Di mana kemudian itu dan sekarang ini udah begitu kusutnya gitu. Nah, kami kan harus menguji apakah betul ada kejadian itu dan lain sebagainya. Oleh karena itu ingin kami uji melalui apa? Melalui laporan polisi ini, karena kesulitan kami juga untuk menghubungi atau berkomunikasi dengan Rudiana tadi gitu. Jadi ini adalah proses kami dalam pengumpulan bukti-bukti dalam rangka kita mengajukan PK. Ada hal-hal seperti ini yang perlu kami buktikan dulu, perlu kami laporkan untuk apakah itu ada gitu, terjadi atau enggak gitu, sehingga bukti-bukti yang akan kami buat dalam PK itu menjadi baik dan lengkap gitu. Kira-kira itu maksudnya. Tapi yang diceritakan oleh para terpidana ini, Bang Ruli, seperti apa saja bentuk-bentuk penyiksaan dan juga intimidasi? Waduh, ini soal etika ya, Pak. Saya akan memberikan sedikit saja ya. Yang mereka alami itu adalah penekanan berupa penyiksaan, tendangan, bahkan sundutan api rokok dan sebagainya gitu loh. Yang saya ya nggak kurang etis lah ya, tapi kira-kira seperti itulah. Ini hanya dilakukan oleh Ibtu Rudiana seorang diri atau ada juga rekan polisi yang lain, Bang Ruli? Tentu beserta rekan. Tentu karena pemeriksa itu bukan hanya Ibtu Rudiana tapi juga dan timnya gitu. Pada saat proses pemeriksaan 2016 lalu? Betul. Jadi begini Bu ya, ini kan masalahnya dia melakukan penangkapan awal gitu loh. Kalau kita runut pada saya mempelajari berkasnya, dia menangkap dulu gitu. Menangkap dulu, setelah menangkap baru dia membuat laporan polisi gitu. Nah, apa yang ditulis dalam laporan polisi itu ya tentu hasil daripada interogasi dia. Pertanyaan kita, apakah hal seperti itu boleh gitu, atau hal seperti itu layak itu dijadikan sebagai BAP dan lain sebagainya gitu. Itu saja gitu. Itu yang akan kami uji gitu. Baik, silakan ditanggapi Pak Arianto dugaan penyiksaan Ibtu Rudiana ini. Ya,
itu kejadiannya begini ya, tahun 2016 itu ya, kan dilaporkan ada kecelakaan tunggal dengan korban Vina dan Eki. Eki itu adalah putra daripada Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana sebagai seorang polisi waktu itu kasat K-unit narkoba dia ya. Kemudian di rumahnya dia mendapatkan berita dari Polsek setempat bahwa putranya meninggal karena kecelakaan lalu lintas. Kemudian setelah dilihat ternyata lukanya itu patah di tengkorak sini, belakang sini, sama hancur di sini. Dan kemudian banyak lah. Gitu. Kemudian Ibtu Rudiana sebagai seorang polisi dan sebagai orang tua daripada orang itu kan dia kan tidak terima kalau itu anaknya dianggap sebagai suatu kecelakaan lalu lintas saja. Karena handphone dan motornya tidak rusak, sehingga dia melakukan penyelidikan sendiri. Ya, dia kerahkan anak buahnya 4 orang kalau nggak salah. Kemudian dia mendapatkan informasi dari orang informan bahwa orang-orang yang kemarin itu diduga ini mengeroyok gitu ya, ada kumpul di satu tempat gitu. Maka Rudiana itu bersama anggotanya langsung datangi orang itu, dan orang itu dibawa semua, itu ada orang 11 kalau nggak salah. Terus kemudian diinterogasi oleh Rudiana. Dan kabarnya di dalam interogasi itu dilakukan kekerasan, kabarnya ada yang dipukul seperti tadi disampaikan oleh Pak kuasa hukum tadi. Nah, polisi ya, Pak Rudiana ini dengan mendapatkan informasi bahwa itu terjadi itu ya, kekerasan pengeroyokan dan sebagainya, itu dia catat semua, data-datanya catat semua. Kemudian dia membuat laporan polisi model A gitu ya. Laporan polisi itu ada 2 ya, satu dilaporkan oleh korban atau yang dilaporkan oleh polisi yang mendapati adanya tindak pidana. Ibtu Rudiana itu bikin laporan polisi cukup lengkap karena apa? Dia kan dari interogasi orang-orang itu tadi, gitu kan. Kemudian hasil daripada interogasi itu dia wujudkan di dalam laporan polisi. Nah, dari dasar laporan polisi itulah yang kemudian dipakai oleh Polresta Cirebon untuk melakukan penyidikan. Jadi kalau dilihat daripada segi penangkapan dan sebagainya, ya memang si Rudiana itu tidak boleh melakukan penangkapan seperti itu. Gitu. Artinya ada pelanggaran SOP, Pak Arianto? Ada pelanggaran SOP ya, yang dilakukan Pak Rudiana? Ya, kalau ditinjau dari aspek penyidikan, dia itu tidak boleh nangkap orang kemudian menginterogasi gitu, apalagi dengan kekerasan. Itu memang terjadi suatu pelanggaran itu. Cuman dia itu alasannya itu tadi, karena dia menemukan itu, kemudian dia merasa melaporkan kepada polisi dengan laporan polisi model A itu, kemudian Polresta menindaklanjuti dengan penyidikan. Itulah yang terjadi. Nah itu dulu saya pernah menyarankan ya kepada para pihak yang dihukum merasa itu salah tangkap itu mestinya dari dulu melaporkan. Nah seperti yang sekarang dilaporkan itu mestinya dulu dilaporkan waktu itu mumpung ada bukti-buktinya. Tapi kan dulu tidak ya, sehingga akhirnya itu sampai kepada akhirnya pengakuan yang terpaksa itu, dan itu sangat sayangnya lagi udah diputus di pengadilan gitu loh. Itu masalahnya gitu. Jadi sekarang mereka menyusul untuk mengajukan PK untuk menentang putusan yang dulu itu salah. Nah, caranya adalah antara lain melaporkan itu bahwa dulu dia ngaku dipukuli ya. Untuk bukti bahwa itu dipukuli, dia bikin laporan polisi sekarang ini. Kira-kira itu posisi kasusnya. Bang Ruli, ini memang tidak pernah dilaporkan dugaan penyiksaan dan intimidasi ini pada 2016. Baru sekarang ini dilaporkan. Mengenai hal tersebut ya, tetapi kalau saya bicara berkas, memang ada putusan peradilan pada waktu itu. Tapi peradilan itu soal tersangka, penetapan tersangka gitu, bukan soal yang pemukulan dan lain sebagainya gitu. Begitu. Tidak pernah dilaporkan sebelumnya berarti Bang Ruli, ini baru pertama kali. Artinya yang mengenai masalah pemukulan ini belum pernah dibuat dalam satu laporan tertentu atau dimasukkan dalam perapit. Peradilan. Jadi artinya bahwa memang ini hal yang baru gitu. Betul ada putusan peradilan pada waktu itu, tapi tidak menyangkut masalah ini permohonannya gitu, masalah yang lain. Begitu. Baik, saya kembali ke Pak Arianto. Ini kan terkait dengan pelanggaran SOP, ada dugaan kekerasan yang dilakukan Ibtu Rudiana. Sebelumnya juga sudah ada pemeriksaan Propam yang menyatakan tidak ada pelanggaran SOP yang dilakukan Ibtu Rudiana. Artinya harus ada pemeriksaan ulang atau seperti apa Pak Arianto menurut Anda? Ya itulah, dari dulu saya mengatakan ya, kalau dulu tindakan penyidik ataupun polisi Cirebon dulu itu dianggap keliru ya, prosedurnya dan syarat-syaratnya.
itu mestinya diadukan dulu gitu. Tapi kan dulu tidak ya, sehingga akhirnya diputus mengaku karena ditekan itu kan. Itu dan kemudian sekarang mereka tidak terima dan mereka dalam rangka untuk itu kemudian baru mengajukan sekarang ini. Nah dulu kan pernah ada tuntutan supaya diperiksa Ibtu Diana itu, ya sudah waktu itu Propam kami sudah turun, tapi kesimpulannya tidak ada pelanggaran etik kan katanya kayak gitu. Nah sekarang karena dulu juga argumentasi bahwa orang-orang itu mengaku karena dipukuli itu adalah karena dipukuli dan kemudian setelah itu ternyata hasil daripada checking Propam itu tidak mendapatkan pelanggaran etika, ya maka para yang korban ini sekarang mengajukan laporan untuk membuktikan bahwa memang dulu itu pernah terjadi penyiksaan atau apalah dulu ketika diperiksa itu dasar sehingga dia mengaku karena terpaksa itu. Nah, untuk membuktikan bahwa itu ada, itu sekarang dibikin laporan polisi kepada Rudiana ya sebagai orang yang tersangka sebagai orang dulu melakukan penyiksaan. Itu kira-kira anunya gitu, argumentasinya gitu. Oke, baik. Bang Ruli, dalam pelaporan ke Bareskrim kemarin, ini barang bukti apa saja yang disertakan tim kuasa hukum? Ada banyak, Bu. Ada beberapa selain putusan, juga pengakuan-pengakuan, kemudian juga bukti visual dan beberapa pernyataan-pernyataan begitu. Bukti visual ini seperti apa, Pak? Foto atau seperti apa? Ya, visual gambar gitu loh. Tentang memang bukan bukti pada waktu 2016. Oke. Tapi masalahnya adalah karena para terpidana ini kan sekarang di dalam, Bu. Dia tidak boleh, tidak bisa meninggalkan. Oleh karena itu kami mewakili menjadi pelapor. Nah, untuk memperkuat itu ya kami bikinkan pernyataannya mereka gitu, bahwa yang terjadi itu memang betul seperti itu gitu. Begitu. Kendalanya apa saja dalam menyiapkan barang bukti ini mungkin Bang Ruli, selain kendalanya sudah berlalu waktu 8 tahun dan juga para terpidana ini masih di dalam lapas. Apa saja yang menjadi kendala dalam pelaporan ini? Begini Bu, ini kan perkara tadi Pak Arianto juga sudah menyebutkan 8 tahun bukan waktu yang sebentar ya Bu. Kami kan memilah semua satu-satu dan kami terus terang mohon maaf kami baru datang belakangan sehingga kami juga tidak tahu kondisi 2016 seperti apa. Kami hanya mengetahui dari data-data. Tapi kami melakukan investigasi internal dari tim kami ke lapangan. Apa-apa yang terjadi kemudian kami sesuaikan dengan bukti dan lain sebagainya. Yang tentu saja ini belum selesai sehingga buat kami ini akan jadi bahan untuk tadi disebutkan untuk permohonan peninjauan kembali kami. Oke, alasan dari para terpidana mungkin sempat berbincangkah Bang Ruli, kenapa tidak dilaporkan di tahun 2016 saja? Kenapa baru sekarang? Begini Bu, jadi pada waktu itu mereka ini, mohon maaf ya, mereka ini selain SDM-nya rendah, kemudian mereka kaum papa, kuli lah gitu. Pengetahuan mereka tentang hal ini tidak memadai. Mereka tahu isi daripada putusan pengadilan ini saja, itu baru ketika kami beritahukan kepada mereka nih, ini loh putusannya begini dan lain sebagainya. Mereka baru tahu itu. Sebelumnya 8 tahunnya dia nggak tahu aja, nggak tahu apa-apa gitu. Dia nerima aja manut. Inilah yang menyebabkan kami ingin uji gitu. Ketika dia menyanggah bahwa Pak nggak begitu, kami tuh begini. Nah itulah yang kami kumpulkan gitu. Ayo kita uji deh, betul nggak gitu. Kita dalam hal ini tidak ingin menyalahkan siapapun, tapi kita ingin mendudukan sesuatu sesuai dengan porsinya gitu. Sehingga kami dalam menyusun PK ini menjadi runut. Begitu. Oke, baik. Terakhir saya ke Pak Arianto, kalau nanti Ibtu Rudiana ternyata dari hasil pemeriksaan dinyatakan bersalah melanggar SOP, apa sanksi terberat yang bisa dijatuhkan untuk Ibtu Rudiana? Kalau saya, ini perhitungan saya ya. Ibtu Rudiana itu kalau cuma dilihat melanggar SOP, itu kemarin sudah diperiksa melalui prosedur Propam itu gitu. Tidak ada. Dan hasilnya kan tidak ada kan gitu kan. Nah sekarang kalau ini kan beda, ini dia dilaporkan sebagai tersangka. Kan gitu kan, bahwa dia dulu melakukan pemukulan. Maka
polisi akan mengadakan penyidikan. Itu Rudiana tetap diperlakukan sebagai suatu tersangka biasa gitu ya. Kemudian akan diselidiki pasti. Oke. Mesti akan dilihat dulu saksi-saksi dulu dipukulnya di mana, buktinya apa dan sebagainya. Kalau cukup bukti, ya mungkin nanti akan dikirim ke kejaksaan apanya berkasnya itu. Tapi kalau tidak cukup bukti ya mungkin tidak bisa diteruskan. Kira-kira begitu kalau laporan daripada Rudiana sebagai tersangka pemukulan dan penganiayaan yang tahun 2016 itu. Oke, kalau sudah terbukti ada unsur pidananya Pak Arianto, bisakah terkena sanksi pemecatan? Bisa kalau hukumannya lebih daripada 3 tahun. Kan kode etik itu kan kalau seseorang yang dihukum dengan penjara 3 tahun ke atas itu bisa kena PTDH gitu. Kalau kalau sampai itu dia disidang dan diputus ya. Gitu. Dengan catatan harus sudah diputus. Baik, Bang Ruli, Pak Arianto, kita kawal sama-sama semoga kasus pembunuhan Vina Eki ini segera menemukan titik terang. Terima kasih telah bergabung di iNews Sore, salam sehat.